Cerpen Angin dari Gunung oleh A.A. Nafis. Sejauh mataku memandang, sejauh aku memikir, tak sebuah jua pun menggada. Semuanya mengabur, seperti semua tak pernah ada. Tapi angin dari gunung itu berembus juga, dan seperti angin itu semuanya lewat tiada berkesan. Dan aku merasa diriku tiada. Dan dia berkata lagi, lebih lama kini. Kau punya istri sekarang, anak juga, kau berbahagia tentu. Aku sendiri sedang bertanya, tentu karena tiap orang tak tahu kebahagiaannya, orang cuma tahu kesukarannya saja. Dan diam-diam lagi kami diam. Angin dari gunung datang lagi menerpa mukaku. Dan kemudian berkata lagi, sudah 5 tahun ya? Ya 5 tahun kawin dan punya anak. Aku masih tinggal diam. Aku kira dia bicara lagi. Kau cinta pada istrimu? Anakku sudah 2. Ya sudah 2. Kau tentunya sayang pada mereka. Mereka juga tentunya. Dan kau tentu bahagia. Dia berhenti lagi. Lalang yang ditiup angin bergelombang menuju kami. Lalu angin menerpa mukaku lagi. Dan aku merasa ketiadaanku pula. Angin pergi. Kau ingat Har? Apa? Kutanya dia dengan gaya suaranya. 9 tahun yang lalu. Ya, aku masih ingat. Tapi itu sudah lama lampaunya. Ya, sudah lama. Aku tak pernah mau menginginkannya. Tapi kini aku ingat lagi. Dia diam lagi dan memandang jauh ke arah gunung itu. Ketika itu seperti macam sekarang kita duduk seperti ini juga. Tapi tempatnya bukan di sini. Aku masih ingat lagi. Sekali kau menggenggam jariku erat sekali. Aku biarkan dia tergenggam dan dalam tekanan genggamanku. Aku tahu kau mau bicara dan aku menunggunya. Tapi kau tak berkata apa-apa. Masa itu masa kanak-kanak kita, kataku. Tapi cepat kemudian aku jadi menyesal telah mengatakannya. Ya, katanya dengan suara tak acuh. Jari-jariku itu sudah tak ada lagi kini. Kedua tanganku ini kau lihat buntung karena perang. Dan aku tak lagi dapat merasa bahagia seperti dulu. Biar kau menggenggamnya kembali. Mulanya aku menangis. Menangisi segala yang sudah hilang. Tapi kini aku tak menangis lagi. Tak ada gunanya menangisi masa lampau. Buat apa? Aku jadi sentimental. Dan hatiku meneriakkan 1000 kenangan yang datang mengharu biru. Ku coba membuang segala kesenduan, tapi aku menjadi tambah tenggelam olehnya. Dan angin meniup lebih syahdu. Serasa ada nyanyian ibas bersertanya. Tak ada gunanya, kata lama kemudian, dan aku menunggu dia bicara lagi. Tapi itu saja yang dikatakannya. Tak diteruskannya. Kedua tangannya yang buntung itu diacungkan ke depan, disilangkan lalu digesek-gesekannya. Melihat itu, aku terseduh-seduh. Seperti ketika pusara ibu mau ditimbuni. Kau punya anak, punya istri. Dari itu kau punya pegangan hidup, punya tujuan minimal. Tapi yang terpenting, kau punya tangan hingga kau dapat mencapai apa yang kau ingini. Sebagai suami, sebagai ayah, sebagai seorang laki-laki, sebagai manusia juga, seperti yang kita omongkan dulu, kau dapat mencapai sesuatu yang kuinginkan. Alangkah indahnya hidup ini, kalau kita mampu berbuat apa yang kita inginkan. Tapi kini aku tentu saja tidak dapat berbuat apa yang kuinginkan lagi. Masa mudaku habis sudah ditelan kebuntungan ini. Dan tangan itu diturunkannya lagi. Dia memandang lebih jauh melampaui balik gunung, di mana angin meniup kala itu. Aku ingin mengatakan sesuatu kepadanya, sebuah ucapan yang indah, memberi semangat seperti dulu sering kuucapkan untuk anak buahku di front barat. Tapi sebagaimana aku dapat mengatakannya, kalau semangat itu sendiri telah kulamparkan jauh-jauh pada suatu ketika. Dulu aku cantik juga bukan? Katanya pula. Bahkan tercantik di front barat itu. Aku tahu semua orang mau menarik perhatianku, semuanya mau mati-matian dan bekerja berat di depanku.
Semuanya mau berjuang membunuh musuh demi mendekatiku. Tapi ketika musuh datang, aku kebetulan tak ada di sana. Mereka habis lari kehilangan keberanian. Kalau pemimpinnya yang datang di front itu, dia di waktu yang tak ada perempuan, aku menjadi sibuk. Aku meminta mengatur tempat tidur mereka. Dan ketika mereka mau pergi mencarinya, aku dulu dijabatnya tanganku erat-erat dan diucapkan kata-kata yang indah, berisi keharusan. Kami atas nama pemerintah dan seluruh pemimpin perjuangan revolusi kemerdekaan mengucapkan terima kasih kepada saudari. Kami sangat merasa bangga dengan adanya patriot wanita seperti yang saudari selama ini menyediakan waktu untuk memberi semangat kepada prajurit kita. Kami juga yakin kalau saudari tidak di sini, tentu front ini sudah lama diduduki musuh. Begitu. Kalau ada yang orang sakit, aku juga merawatnya. Dan waktu malam-malam damai, mereka meminta hiburan. Aku bernyanyi, mereka memetik gitar, dan mereka juga meluapkan segala hal-hal yang menekan. Dan waktu itu aku sering merasa jumlah tanganku yang masih kurang. Aku mau tanganku lebih banyak lagi, kalau boleh sebanyak jari ini. Tapi sekali pernah juga aku berpikir bahwa hidup seperti itu tidaklah akan selamanya berlangsung. Suatu masa kelak akan berakhir juga. Dan kalau perang sudah selesai, aku ingin bersekolah lagi. Sekolah apa? Aku tak tahu. Yang aku tahu cuman tambah banyak ilmu, tambah banyak, dan dapat diperbuat. Ya itulah semua. Satu demi satu ucapannya berkacauan dalam hatiku, dan kini kumandangnya lebih menyayat terasa, lebih menusuk aku jika tak berani mengangkat kepalaku. Makin lama kian terukai keseluruhan adaku di dekatnya. Matahari ketika itu sangat cerah. Bayangkan pohon manggis bertelau-telau dan rumput hijau di kiriku, dan dia duduk menunjukkan kakinya. Kaki itu kaki yang dulunya kaki yang pernah menggodaku. Sekarang kaki itu terdampar begitu saja dan aku tak dapat memandangnya. Lama-lama kaki itu tidak berbicara apa-apa lagi. Bagiku kini dan perasaanku tidak seperti dipilukan perasaanku sendiri. Hendak ku elus hatinya. Hendak ku ceritakan sejarah hidup silent killer. Bahkan hendak ku katakan juga bahwa aku mau memelihara dia. Dan aku sudah punya anak dua, Agus dan Hafni. Ketika sadar jalan itu buntu, aku menyesali diriku sendiri, juga menyesali segala yang terjadi. Dan aku tak bisa berdoa untuknya. Doa terasa tak berharga kini. Tiap-tiap orang punya doa, dan doanya sekedar doa, tak ada gunanya. Maka aku akan merasa segalanya jadi terbang. Apa yang kupikirkan? Tanya tiba-tiba. Aku jadi gugup dan tersentak dari keterbanan perasaanku. Dan aku katakan bahwa aku sedang memikirkannya. Masa dipikirkan lagi? Katanya. Apa perlunya? Semuanya sudah sewajarnya bukan? Apa? Tanyanya ragu-ragu. Kau memikirkan aku? Tidak, tepat itu benar. Aku sedang memikirkan apa yang hendak kulakukan. Untuk apa? Untukmu. Sia-sia saja. Tiba-tiba aku ingat pada pusat rehabilitasi di Solo dan selalu kukatakan kepadanya. Lama ia terdiam dan matanya seperti melangkaui segala apa yang dapat dilihatnya. Bagaimana? Setuju? Kalau kau setuju jangan kau pikirkan apa-apa. Aku yang uruskan semua. Tapi dia masih tiada memberi reaksi dan aku mendesak lagi. Kalau perlu, tidak, aku sendiri akan mengantarkan kau. Barangkali tidak lama kau di sana, kau sudah bisa pulang lagi. Dan selanjutnya kau bisa berbuat sesuatu lagi seperti dulu. Lalu ia memandang padaku tersenyum, tapi senyumnya menusuk hatiku. Aku jadi gugup. Mengapa kau tersenyum? Tanyaku dalam kehilangan keseimbangan diriku. Mungkin orang-orang seperti aku ini dapat berbuat sesuatu. Tanyanya dengan suara yang lain sekali, bunyinya begitu pahit. Dan aku jadi ragu-ragu untuk meyakinkan lagi. Lalu aku pura-pura tidak mendengarnya. Dia semangat yang menyala-nyala, yang aku sendiri pada dasarnya sudah tak percaya dengan semangatku sendiri.
Dan dia tahu itu rupanya kau sendiri tak yakin dengan ucapanmu. Bagaimana mungkin aku meyakinkannya, katanya. Tapi sedikitnya kau lebih bisa berbuat banyak nanti. Ya tentu saja, seperti juga dulu kan. Seperti dulu seolah-olah kita tidak ada aku. Semuanya seperti akan sempurna. Semua pekerjaan seolah takkan selesai. Semua orang memerlukan tenagaku. Semua orang jatuh cinta padaku. Semua orang haus akan segalanya dariku. Aku tak merasa terpaan angin dari gunung itu yang lalu yang kurasaan, tapi terpaan ucapan pada mukaku. Karena terasa sebagai umpatan yang pahit dicelup dengan tengguli. Kau kasihan padaku, bukan? Kenapa tidak? Ya tentu saja. Kau kasihan padaku karena kau merasa berdiri di tempat yang sangat tinggi, sedangkan aku jauh di bawahmu. Lalu dari tempat yang kau memandang padaku, oh alangkah kecilnya kau Nun, katanya. Aku mau membantah, tapi sebelum aku dapat memilih kata, dia berkata lagi, seperti tadi saja, kalau bukan aku yang menyapamu, kau tak akan tahu siapa aku, bukan? Sedang mata permatamu melihat aku, kau seolah melihat pengemis yang digigii. Alangkah cepatnya segala berubah dan lebih lagi seseorang melupakan seseorang lainnya meski pernah orang itu dicintainya. Aku ingin memandangnya tepat, hendak mencoba menyatakan bahwa segalanya mempunyai alasan tertentu. Ingin aku menentang matanya, hendak meyakinkannya, seperti pernah kulakukan dulu. Meski bagaimana, aku tahu kau baik, katanya lagi. Ninun, Uninun. Tiba-tiba seorang gadis kecil memanggil-manggil, dan panggilannya tiba-tiba mencairkan impitan yang memberat antara kami. Kemana Uninun? Melalar juga. Tidak tahu di buntung awak. Gadis kecil itu berkata lagi sambil memandang padaku dengan curiga dan kebencian. Aku jadi kaget kalau gadis kecil semanis ini bertingkah begitu terhadap Nun. Inikah lingkungan hidup Nun? Pikirku, di mana sedari kecil anak-anak telah memandang Nun sebagai manusia tak berguna, manusia yang sial. Kupandang wajah Nun yang berubah-ubah, tapi cepat-cepat kusembunyikan wajahnya dari pandanganku. Nenek memanggil, cepatlah, gadis itu mamer lagi. Tolong tegakkan aku mau ke nenek. Nun berkata padaku dengan suara dalam lehernya, dan ku tolong dia berdiri. Tapi waktu itu jadi sentimental lagi, melebihi tadi. Nenek sudah tua benar, sudah lupa segalanya selain aku. Dan kalau aku tak di dekatnya, nenek merasa kehilangannya, katanya pula, dan lalu pergi meninggalkan aku. Aku yang tercenung ketika ia membelok ke arah jalan raya. Dia membalikannya ke balik badan lagi ke arahku dan berkata, nenek tak bisa berpisah denganku, antara kami berdua dan perpaduan nasib, dan nenek ini hidup lebih lama karena dia tidak hendak membiarkan aku hidup sendirian. Dia melangkah lagi, tapi sebentar kemudian dia memaling lagi. Berkata, tapi kalau nenek sudah tak ada lagi, aku juga tidak memerlukan apa-apa pula. Lalu dia melangkah, tapi sebelum dia hilang di balik belukar yang bergoyang di tiup angin gunung itu, kekuatannya kepadanya, besok aku datang lagi ke sini Nun. Tapi dia tidak menoleh lagi, hilang di balik belukar itu, dan belukar itu bertambah ria menari di tiup angin dari gunung. Angin dari gunung yang meniup belukar hingga bergoyang dan menari ria itu, angin yang meniup aku, meniup Nun, dan meniup gadis kecil itu. Terima kasih, saya Mika dari kelas musik 1. Terima kasih.